Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa biarlah kiranya kita akan terus semakin bersemangat, setia. Saya sangat menghargai kesetiaan Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari demi hari, malam demi malam mengikuti dengan setia program ini dan akan semakin membantu kita semua untuk memiliki pemahaman akan firman dan juga relasi kita dengan Tuhan semakin dikuatkan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Yeskiel pasal yang ke-26 tentang nubuatan melawan Tirus, atau di terjemahan Indonesia Baru dikatakan sebagai nubuatan melawan Tirus dari Allah lewat Nabi Yeskiel. Jadi kalau di dalam pasal yang ke-25, nubuatan melawan bangsa-bangsa itu singkat. Di dalam pasal yang ke-26 ini, ternyata untuk bangsa Tirus itu diperlukan 3 pasal. 25, 26, 27, dan 28. Jadi ini begitu penting sekali penyampaian nubuatan kepada bangsa Tirus ini. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua untuk selama 3 hari ini saudara melihat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada saudara lewat nubuatan dan apa yang peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Tirus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk Yesus yang hadir di tengah-tengah kita lewat firman-Nya dan lewat penyembahan yang fokus kepada Yesus dan pribadinya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan
dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau namamu, ya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, ya Rabba Shalom, ya Rabba, ya Rabba, Shandara, ya tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. 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 Yes Lord. Tuhan
Engkau Allah yang besar, kuasa-Mu dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan Allah yang melawan bangsa-bangsa di sekeliling Yerusalem. Di dalam pasal yang ke-25 kita melihat bangsa-bangsa seperti Edom, Moab, Palestina, Amon, dinubuatkan bagaimana mereka yang dengan kejamnya menyerang, menganiaya umat Tuhan. Dan kali ini kita akan melihat Tirus. Tirus itu diberikan nubuatan cukup panjang. Saya katakan tadi diperlukan 3 pasal. Dan ini dibagi dengan 3 panel secara bahasa. Dari mana kita tahu pembagian panel-panel itu, pemotongan konteksnya? Dilihat dari kata atau frase yang di dalam bahasa Ibrani itu digambarkan seperti contohnya gini. Sampai pada akhir yang mengerikan. Ya, balaot atau balahot. Atau kata enek ad olam. Tidak ada lagi atau tidak akan ada lagi. Mari kita lihat markernya ya, pembatasan-pembatasan dari ayat ini. Kita lihat di dalam pasal ke-26 ayat 21. Kita temukan di situ, aku akan menentukan bagimu akhir hidupmu. Nah itu dia, akhir hidupmu yang mengerikan. Ya, jadi balahot, akhir hidup yang mengerikan. Engkau tidak dijumpai lagi, lalu kemudian orang tidak akan menemukan engkau lagi. Lalu kita melihat ayat 36 dari pasal 27. Pedagang-pedagang bangsa-bangsa bersuit mengejekmu, akhir hidupmu mengerikan. Kembali lagi, balahot, akhir hidupmu mengerikan. Lalu kita melihat pasal ke-28, itu ada 2 nubuatan kepada bangsa Tirus dan juga kepada Sidon tetangganya. Nah mari kita lihat bagaimana, kapan dia dibatasi. Itu pada ayat ke-19. Semua yang mengenal engkau, Tirus itu, di antara bangsa-bangsa terkejut melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mengerikan. Itu lagi, kembali lagi. Balahot. Lalu bahkan tidak akan ada lagi. Lenyap. Ya, enet ad olam. Saudara-saudara, jadi tujuan daripada penyusunan panel sastra ini bukanlah untuk menyajikan 3 nubuatan yang berbeda tentang Tirus, tidak. Tetapi untuk mengundang para pembaca menempatkan ketika nubuatan itu berdampingan, ya, 3 ini didampingin. Lalu kita melihat pesannya pada dasarnya sama, tetapi penyajiannya beda. Jadi nubuatannya sama kepada Tirus itu, baik di pasal 26, 27, 28. Tetapi cara penyampaiannya yang beda. Coba kita lihat di dalam panel yang pertama, ayat ke-2 sampai dengan 21. Ini ditujukan langsung kepada kota Tirus. Tidak disebutkan bulannya, ya, dikatakan dimulai dengan sebuah tanggal, yaitu hari pertama dari bulan yang tidak disebutkan kapan, tetapi ada tahun, yaitu tahun ke-11. Jadi ini memperlihatkan nubuatan ini kelihatannya dekat dengan waktu kejatuhan Yerusalem, yaitu pada pertengahan tahun ke-11. Ya, di dalam pasal 40 ayat 1, pertengahan tahun ke-11. Jadi kelihatannya di sini bangsa Tirus itu mendapatkan sebuah penghakiman juga dari Allah kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda, yang dimana Tuhan sedang menghakimi Yehuda. Lalu bangsa-bangsa sekitar itu juga kena. Kenapa? Karena mereka senang umat Tuhan itu dianiaya. Senang akan kehancuran Yerusalem. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau melihat orang dihakimi, jangan kita senang dan bertepuk tangan. Karena itu akan datang kepada kita. Di Amsal dikatakan kalau kamu
bertepuk tangan, bersorak-sorai melihat seseorang dihakimi, berhati-hatilah karena penghakiman itu akan datang menyerang kamu. Ya ini terjadi. Bangsa Tirus itu senang sorak-sorak melihat Yerusalem hancur. Ternyata nubuatan itu kembali kepada mereka. Karena dikatakan bagaimana kehancuran Yerusalem itu seperti mengatakan, sekarang kita tidak punya saingan lagi nih. Sekarang kita bisa lebih kaya daripada bangsa-bangsa sekitarnya. Di ayat yang kedua, mereka bersorak-sorak karena dikatakan, hai anak manusia, karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur. Tuh kan, kadang-kadang kan kita ketemu orang yang dihakimi, kita bilang apa? Syukurin. Makanya, nah itu, saudara nggak boleh. Di sini orang Tirus mengatakan syukur. Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh. Tetapi ia menjadi reruntuhan. Tuh kan? Tuh, perusahaan kamu hancur. Sekarang semua orang-orang akan datang ke saya untuk cari barang. Saingan potensial dari kerajaan dagangnya telah tersingkir. Dan membuka jalan baru untuk kemakmuran kepada bangsa Tirus. Tetapi kemudian Yehezkiel dengan cepat menunjukkan kelemahan dari pola berpikir Tirus ini. Bahwa ternyata Allah akan menjatuhkan penghakiman atas Yerusalem yang juga kepada bangsa yang menentang, yaitu Tirus. Dengan cara yang hampir sama persis penghakiman itu di ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan membuat banyak bangsa bangkit melawan engkau. Seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Wow, mengerikan sekali ternyata. Seperti bangsa-bangsa datang berkumpul untuk menghancurkan Yerusalem. Yang kita akan lihat di dalam Babilonia dan bangsa-bangsa sekitarnya. Demikian Tirus akan diserbu oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan akan membawa mereka untuk dihancurkan. Nah, apakah Tirus ini senang melihat pintu-pintu Yerusalem dihancurkan? Ya, tapi juga kepada mereka. Tembok-tembok kota Tirus akan dihancurkan di dalam ayatnya yang keempat. Apakah Tirus berharap mereka akan menjadi makmur dengan kekalahan daripada saingannya? Ya, tapi bangsa Tirus akan dijarah habis-habisan oleh bangsa-bangsa lain di dalam ayat yang kelima. Perhatikan, ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Yerusalem dijarah kan? Ternyata bangsa yang mentertawakan Yerusalem juga mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu kembali ya, jangan sorak-sorak kalau melihat musuhmu dihakimi Tuhan. Itu milik Tuhan. Jangan bersuka cita. Harusnya kita menangis. Jangan kesenangan. Jangan bertempik sorak. Karena hukuman akan datang kepada orang yang seperti itu. Nah saudara-saudara, menarik sekali bahwa kota Tirus ini sebenarnya adalah kota yang bukan di tepi pantai. Tetapi mereka membangun seperti kayak sekarang itu kota yang ditimbun ya, seperti Belanda gitu. Kota itu adalah kota yang ditimbun. Jadi tanahnya diuruk, lalu kemudian dijadikan sebuah pulau. Jadi menjorok agak keluar dari pesisir itu. Nah, ini membuat mereka bisa banyak kapal-kapal dagang itu mendarat dengan baik. Tetapi kemudian ya kira-kira ini panjangnya itu 1,6 kilometer ke lautan dari pesisir, dan lebarnya sekitar 800-an meter. Lumayan saudara ya untuk satu orang untuk perdagangan atau kapal-kapal itu tidak harus mendarat ke pesisir, tapi dia bisa agak jauh dan mereka bisa langsung menurunkan barang-barang mereka. Dan mereka ini adalah para pedagang, terutama hasilnya itu adalah hasil laut. Jadi mereka terkenal dengan ikan-ikan yang baik dan hasil-hasil laut. Tapi kemudian saudara lihat di sini bahwa digambarkan di dalam panel kedua nanti kita lihat bahwa Tirus itu digambarkan bukan seperti lagi pulau pesisir tetapi sebagai kapal besar. Dan
bagian kedua dari nubuatan pertama tentang Tirus ini menambarkan bahwa adanya ungkapan banyak bangsa. Dan ini nanti kemudian digenapi di dalam Nebukadnezar, ya, di pasal 26 ayat 7, di mana Raja Babel itu akan datang dan menghancurkan Tirus. Di dalam pasal ke-28 nanti kita lihat ayat 8 sampai 12. Namun akhir daripada Tirus tetap sama, hancur. Dikatakan seperti batu karang. Jadi kayak begini, ini kan tadi menjorok. Lalu kemudian karena ada gelombang besar seperti tsunami gitu, gelombang besar sehingga terputus. Dan akhirnya Tirus menjadi kota yang terpencil. Jadi kayak batu karang di tengah-tengah laut dan tidak lagi menjadi persinggahan kapal. Hanya tempat jemuran pukat. Jadi berarti dengan kata lain hanya dilalui oleh para nelayan-nelayan kecil. Nelayan-nelayan yang tidak bisa membawa perbedaan perekonomian yang cukup besar. Jadi akhirnya kejayaan mereka sudah lenyap. Di dalam pasal yang ke-26 ayat 14 kita lihat. Yang sebelumnya menjadi persinggahan kapal dagang di dalam ayat 5 dan 14. Kemudian di dalam bagian terakhir dari 14 dikatakan bahwa tidak akan pernah lagi disinggahi. Jadi mereka menjadi dulunya adalah kerajaan maritim yang besar, tapi kemudian mereka menjadi sekedar sebuah pulau kecil yang sangat miskin. Ya, tempat yang biasanya orang-orang akhirnya berkabung, ya, tenggelam ke dalam kedalaman lautan yang kacau. Di dalam pasal yang ke-26 ayat 19 dipakai kata tehom. Tehom itu artinya kedalaman lautan. Ya, kalau kita tahu laut yang dalam itu kan di situ banyak hewan-hewan yang nggak biasa kita lihat, yang kelihatannya menyeramkan. Penduduknya telah dikutuk ke dalam jurang maut. Tidak akan pernah kembali lagi. Nah, ini merupakan gambaran tentang dunia orang mati. Ini adalah elemen dalam cara berpikir Ibrani kuno tentang kedalaman laut itu adalah dunia orang mati. Yang seperti dikatakan ke dalam tubir laut. Tubir itu kan jurang yang ada di dasar laut. Ya, kalau saudara pergi ke pulau di Manado, ya, saudara pergi ke pantai dan kemudian saudara snorkeling, itu lihat ada dasar lautnya masih kelihatan. Tiba-tiba saudara lihat langsung gelap. Nah, itu jurang. Itu tubir. Ya, di Alor juga. Satu kali saya snorkeling dan tiba-tiba bilang, "Pak, jangan terlalu jauh. Karena Bapak akan melewati tubir." Di situ bukan lagi 3 meter, saudara, sudah lebih daripada itu. Dan itu cukup dalam. Dan kita tidak tahu arusnya sangat kencang di bawah. Walaupun di atasnya kelihatannya tenang. Saudara-saudara, ini gambaran tentang jurang maut, tentang kematian, tentang tempat akhir yang mengerikan. Di dalam Mazmur 28 ini digambarkan, Mazmur 30, Mazmur 88, Mazmur 143 tentang dunia atau jurang maut. Dan Tuhan mengatakan kita dilempar, dosa itu dilempar ke tubir laut, ke jurang maut. Tidak ada lagi, dan kita tahu Kristus yang telah membayar itu di jurang maut dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga Tuhan membuat kita bisa dibenarkan karena dosa itu telah dikalahkan di dalam jurang maut. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Tirus itu dihakimi dengan sangat mengenaskan. Kalau kita tahu di dalam Perjanjian Baru, Tirus itu kemudian menjadi para nelayan-nelayan yang menjual ikan di Yerusalem. Makanya ada pintu gerbang ikan di gerbang Yerusalem. Karena itu adalah tempat pendaratan ikan untuk orang-orang mendapatkan ikan di sana. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pada waktu Yesus datang setelah dia bangkit, dia masuk ke rumah, lalu dia tanya, "Ada nggak ikan untuk saya makan?"
Orang takut karena dipikir hantu. Kepada orang-orang Kristen progresif dan orang-orang yang meragukan firman Tuhan, mereka bilang, itu salah, ayat itu tidak benar. Tidak ada ikan di Yerusalem. Karena Yerusalem kan tinggi. Sementara ikan ada di mana? Di daerah Galilea. Betul, karena ada danau di situ. Sidon itu kan lebih jauh lagi sedikit. Provinsi Venesia, maju lagi sedikit, itu bagian utaranya Galilea. Itu Sidon. Pinggir laut Mediterania. Itu di daerah sekarang itu di daerah Lebanon. Itu daerah Sidon. Tirus, Sidon itu sana. Nah saudara. Jadi dia mengatakan gak mungkin ada ikan di Yerusalem. Nah mereka gak ngerti. Karena kemudian setelah penghakiman ini bangsa Tirus itu jadi bangsa miskin. Mereka jadi nelayan. Jualan ikannya itu di Yerusalem. Mereka jadi penjual ikan di sana. Itu orang-orang Tirus. Di perjanjian baru mereka lah supplier ikan untuk kota Yerusalem. Nah mereka berdirinya atau berdagangnya itu di pintu gerbang ikan. Jadi kita lihat bahwa Alkitab ini bukanlah sekadar sebuah kitab narasi rohani, tapi juga bisa dibuktikan secara arkeologi dan juga secara sejarah. Nah kembali lagi saudara-saudara, apa aplikasinya kepada kita tentang Tirus ini? Di dalam pasal yang ke-25, itu kita lihat ada 3 strategi dasar setan menghancurkan umat Tuhan. Di pasal 25, kita lihat di situ ada 3 strategi setan. Penganiayaan, itu kekerasan, penghancuran, kekejaman, penindasan itu strategi yang pertama. Yang kedua adalah godaan atau rayuan. Yang ketiga penipuan, deception. Dan ini banyak kita lihat di dalam pengajaran-pengajaran palsu dan pengajaran sesat. Bahkan di dalam gereja-gereja setelah tahun 60 sampai ke 90, gereja-gereja pertama itu mengalami ancaman guru-guru palsu. Jadi kalau sekarang kita mengalami ancaman yang sama, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini seperti dikatakan oleh pengkhotbah. Nah, Tirus itu memakai strategi setan yang kedua, yaitu rayuan, godaan. Jadi ketika Yeskiel bernubuat terhadap bangsa-bangsa asing, dia melihat bahwa bangsa Tirus ini datang dengan strategi rayuan. Karena dikatakan bagaimana si Tirus ini ya menggambarkan godaan kepada umat Tuhan. Ya, kepada kita para pembaca. Dan apa godaan Tirus yang muncul? Yaitu materialisme. Kekayaan. Wah, kami akan lebih kaya. Kami akan lebih makmur. Kami akan punya banyak harta. Saudara-saudara, rayuan ini masih ada sampai sekarang. Rayuan ini adalah senjata iblis yang sangat menonjol di masyarakat modern. Kita lihat juga dalam Wahyu 2 dan 3. Surat-surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. 2 secara positif kita tahu ya, Smyrna dan Philadelphia. Tapi sebaliknya sisanya itu semua mengalami apa saudara? Yang positif ini karena mereka bertahan di dalam penganiayaan kan. Smyrna itu penuh dengan banyak penderitaan, sengsara. Tetapi 5 yang dicela oleh Yesus yang sangat negatif ini adalah mereka yang menerima serangan si iblis dalam bentuk apa? Godaan, rayuan. Jadi saudara-saudara, jadi jangan kita tolak terjadinya sesuatu sengsara dalam hidup kita. Karena seringkali penganiayaan itu justru memurnikan iman kita. Tetapi rayuan itu justru menjadi obat penenang yang mematikan. Kalau sekarang, kalau Tirus itu merayu dengan kemakmuran, dengan kekayaan. Dan Yesus kan salah satunya godaannya apa? Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 8.
si iblis datang menawarkan semua kekayaan dunia dan semua kemuliaan dunia. Asal Yesus mau sujud menyembah iblis. Rayuan ini atau godaan pencobaan ini sedang juga mencobai gereja-gereja kita sekarang. Gereja-gereja modern datang dalam bentuk rayuan kontemporer. Yaitu apa? Menawarkan kenyamanan hidup, kedamaian, kemakmuran, keamanan yang didasarkan kepada harta benda. Oh, dapatkan pekerjaan, hasil yang baik. Orang flexing barang-barang mewah. Orang flexing naik pesawat yang dengan kelas mewah. Memperlihatkan bahwa dia sudah berhasil. Saudara-saudara, hati-hati. Karena kemudian ini filosofi yang diajarkan oleh dunia. Yaitu kita bilang sebagai filosofi hedonistik. Hanya menyenangkan tubuh kita. Menyenangkan dengan kekayaan materi. Bahkan ada satu bumper stiker ya di dalam dulu di Amerika itu bahwa siapa yang mati dengan mainan yang banyak dia menang gitu. Seperti orang main monopoli. Siapa yang matinya banyak dengan harta benda dialah pemenangnya. Saudara-saudara, kita mesti melihat ini adalah rayuan si jahat yang paling menghancurkan gereja. Gereja sekarang banyak mengejar orang-orang yang cuma sekedar ayo kaya. Ayo banyak duitnya. Tapi ketika mulai khotbah tentang ketaatan, bayar harga, tentang kesetiaan, meninggalkan kenyamanan dunia. Mereka bilang, ini mah udah kuno, ini udah gak relevan dengan kita. Kita mesti diajar bagaimana tetap sukses. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan kepada kita keberhasilan seperti di dalam janjinya Yesaya, di dalam Yosua 1:8, di dalam Mazmur. Tetapi dasarnya firman Tuhan. Bukan dasarnya sekedar apa yang diajarkan oleh motivator dunia lalu kemudian kita sekedar bungkus dengan firman lalu kita ajar. Hati-hati dengan itu. Ini adalah rayuan setan. Bagaimana menjawab rayuan setan ini? Bagaimana jawaban Tuhan atas rayuan setan ini? Saudara-saudara, kalau setan menawarkan Injil kemakmuran, itulah tawaran setan saat ini kepada gereja. Itulah bagaimana rayuan setan, Injil kemakmuran. Hanya mengajarkan bahwa hati-hati dengan statement ini. Iman adalah kunci untuk membuka potensi penuh Anda. Sehingga Anda bisa mendapatkan apa saja yang Anda miliki dan Anda inginkan sekarang. Berhati-hati dengan itu. Karena Allah tidak akan menjawab semua keinginan kita. Tetapi keperluan kita. Filipi 4:19. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan. Di dalam doa di Getsemani. Pertama dia bilang apa? Kalau bisa. Doa kedua. Kalau tidak bisa. Artinya. Ya cobalah mungkin. Kalau gak bisa mungkin cara lain Tuhan. Tapi ketiga. Bukan kehendakku. Tapi kehendak. Saudara-saudara, ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Injil kemakmuran. Ayo klaim, katakan saja. Ayo akui terus, ulang-ulangi. Sampai kamu dapat. Apa bedanya dengan mantra? Penyembah berhala melakukan mantra-mantra, mengulang-ulang perkataan yang sama. Bapak Ibu, firman. Oh, ada orang yang mengambil juga. Tetapi pikiran mereka adalah apa? Materialistis. Yang mereka ucapkan apa yang penting saya kaya. Pendekatan ini menemukan banyak pengikut. Oh iya. Banyak. Siapa yang tidak mau dijanjikan kekayaan? Kesuksesan. Tapi berhati-hati. Ini adalah bungkus lain dari strategi setan kedua, yaitu godaan kekayaan. Jadi bagaimana jawabannya? Kalau kita lihat tentang kecantikan dari pelacur besar di dalam Wahyu 17 dan 18, itu si Babel. Babel dimodelkan sebagai gambaran Yeskiel tentang Tirus. Dia duduk di banyak perairan
di dalam Wahyu 17. Ia adalah bangsa perdagangan tertinggi, Wahyu 18. Ketika dia jatuh, raja-raja bumi dan para pelaut berduka. Pasal 18 ayat 9 dan 17. Babel adalah kode sandi untuk Roma di dalam Wahyu. Dan kita tahu bahwa ternyata di sini dia punya kartu truf. Kalau kita main kartu, ada kartu truf, ada joker. Ada kartu yang menjadi penentu. Apa kartu truf daripada si Babel di dalam Wahyu 17-18? Trufnya adalah kekayaan dan kemewahan. Dengan kata lain, kalau dia jatuhkan kartu ini, selesai saudara. Jatuh semuanya. Orang akan tunduk kepada dia. Sekarang bukan lagi dengan bangsa Roma, dengan bangsa Latin. Tetapi dengan Hollywood. Dengan segala kemewahan. Yang semua itu seperti pelacur besar. Tirus atau Roma. Atau Hollywood. Atau Madison Avenue. Atau apa saja kota-kota yang bergemerlap. Dan hanya mengatakan tentang kuasa materialisme. Bagaimana caranya kita menghalau godaan itu? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi bagaimana hidup seperti apa yang berkelimpahan itu? Ada dua caranya untuk menghancurkan godaan ini. Yang pertama adalah salib Kristus. Kita disuruh mengikut Yesus, pikul salib. Artinya Tuhan tidak mengizinkan kita hidup liar, hidup seenaknya. Tetapi kita hidup berdisiplin, taat, setia, pikul salib, bayar harga. Meninggalkan apa yang dunia tawarkan dan memilih jalan Kristus. Walaupun kelihatannya tidak enak. Tetapi justru itu yang Tuhan kenan. Yang kedua, bukan cuma kita datang hidup memikul salib, hidup berdisiplin di dalam firman Tuhan. Tapi yang kedua caranya adalah seperti Yesus yang menolak rayuan si setan. Dia mengatakan ada tertulis. Kebenaran firman Tuhan adalah antidot, adalah senjata pemungkas melawan rayuan setan apapun. Yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menggambarkan akan kuasa kemuliaannya, itu berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan begitu banyak kemewahan, tetapi alternatif yang Tuhan ajarkan adalah lihat kepada anak manusia, lihat kepada Yesus yang disalib, lihat kepada firman ini, yang kadang-kadang ini tidak suka bagi daging kita, tapi kita harus ikut dan menerimanya. Dengan kata lain, mari saya mengajak kita semua untuk setia kepada firman Tuhan. Setia bukan kepada si pelacur besar itu, tapi setia kepada mempelai, yaitu anak domba. Mari kita setia kepada dia. Setia untuk menunggu kita diperlengkapi dengan perhiasan yang tanpa cacat, celah, kerut, atau apapun juga untuk menyambut pernikahan anak domba. Gereja Tuhan dengan Kristus. Bukan dengan tawaran si pelacur besar. Dengan semua dandanannya yang menor. Yang membuat kita silau. Lalu kemudian kita tunduk kepada rayuannya. Siapa yang sudah tahu kasih karunia Allah ini. Dikatakan bahwa dia yang kaya menjadi miskin bagi kita. Agar kita bisa beroleh kekayaan anugerahnya. Oh saudara, Yesus dipermalukan di kayu salib supaya kita bisa berbagi kemuliaan bersama dengan dia. Dia yang telah dilemahkan di kayu salib supaya kita bisa menikmati kuasa kemahakuasaan Allah. Anak domba yang telah disembelih itu menjadi anak domba yang tidak mudah terintimidasi oleh imitasi norak yang ditawarkan si setan. Hari ini jangan mau norak dengan mengikuti apa yang setan katakan. Tapi ikut apa yang firman Tuhan katakan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami menjadi setia sampai pada akhirnya. Sampai kami menutup mata. Tuhan Engkau memberikan kami kesetiaan. Dan kami beroleh mahkota yang kekal bersama Yesus.
Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.